Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة بشهد محمد وصلاة والفضيلة والشرف والجدل إلى رب البشر مقاما محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال رسول الله أيضا إذا مات الإنسان أي مات ابن آدم انقطع عمله إلا min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan nikmatnya yang tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya. Nikmat mata saja misalnya, dari dua bola mata yang Allah berikan kepada kita bisa melihat berbagai macam warna, berbagai macam bentuk dan pemandangan dengan izin Allah. Dan Allah bermaksud menjadikan mata digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sebaik-baik memandang adalah memandang mushaf Al-Quran. Maka mari kita gunakan mata kita, antara lain yang utama adalah memandang mushaf Al-Quran untuk membacanya. Memandang anak yatim, memandang istri, suami, atau anak-anak, memandang pemandangan alam dan memandang kebaikan-kebaikan. Itu baru satu mata, belum seluruh anggota badan kita. Karena itu patut kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang masa sampai yaumul qiyamah, yang telah mengentaskan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah kebodohan menuju zaman berkemajuan, dari zaman pertikaian menuju zaman persatuan dan persaudaraan. Karena itu mari kita jaga persatuan, persaudaraan kita di tengah berbagai perbedaan, mungkin perbedaan pilihan, perbedaan pandang, tapi yang jelas kita adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Satu Allah Tuhan kita, satu kiblat kita Makkah, dan satu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan hanyalah teknis dan memang manusia itu semuanya berbeda. Itulah pentingnya berjamaah, bersatu, menyatukan semua potensi dan kekuatan yang ada. Khatib mewasiatkan buat dirinya dan hadirin sekalian dengan wasiat takwa yang senantiasa Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya dan kita umatnya, karena takwa adalah bekal. Setiap perjalanan memerlukan bekal. Bulan ini, bulan depan Zulhijjah, jamaah haji, jutaan orang dari seluruh dunia pergi ke Baitullah, ke tempat suci, tanah suci. Bekalnya puluhan, mungkin ada yang ratusan juta. Sekarang bekal kampung akhirat perjalanan yang sangat jauh. Bekalnya tentu harus lebih banyak dan lebih lengkap. Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Itulah bekalnya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Takwa itu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengingatkan aktsaru ma yudkhilul jannah. Ada dua hal yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Dua hal itu adalah taqwallah wa husnul khuluq.
takwa kepada Allah, dan berakhlak baik terhadap sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak cukup dengan salat, dengan zikir, dengan doa, tapi dia juga harus bersaudara dengan sesamanya. Tidak menyakiti, tidak menzolimi. Atau sebaliknya, saya cukup berbuat baik dengan tetangga dan orang lain, tapi salat, zikir yang lainnya kurang juga tidak bisa. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah yang telah menciptakan kita, dan berbuat akhlak yang baik terhadap manusia, karena kita hidup bersama manusia. Kemudian ada dua hal lagi, mayudhil nar, yang menyebabkan manusia banyak mendorong manusia ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama adalah al-fam, yaitu mulut. Yang kedua al-farj, kemaluan. Dengan mulut kita bisa mencaci, bisa membuat orang sakit. Dengan mulut kita bisa menghina. Naudzubillah. Dari situ menyebabkan manusia terjerumus ke dalam jurang neraka. Yang kedua dengan kemaluan, itu banyak menjerumuskan manusia ke dalam perzinaan dan kemaksiatan. Maka dari itu Islam tidak melarang, tapi Islam mengarahkan jalannya, yaitu melalui yang disebut dengan pernikahan. Jadi Islam punya solusi yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang relatif singkat ini ada dua hal yang ingin kami sampaikan, yaitu tentang iman dan amal soleh, untuk mewujudkan takwa tadi. Surat terpendek dalam Al-Quran, wal asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kita semuanya rugi, tidak punya keuntungan apa-apa, illa kecuali. Berarti ada yang tidak rugi dong. Ya, ada 4 yang semuanya saling berkaitan dan kita amalkan. Pertama, illal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Setinggi apapun orang itu pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, kedudukannya, tapi kalau dia tidak iman kepada Allah, seperti Fir'aun, penguasa paling tinggi semasa itu, yang mengaku diri sebagai Tuhan, tapi karena dia tidak iman kepada Allah, terjerembab ke dalam neraka. Naudzubillah. Korun, yang disebut harta karun, orang paling kaya pada masa Nabi Musa. Orangnya kaya tapi dia ingkar kepada Nabi Musa, tidak iman kepada Allah. Abu Jahal, tokoh terbandang, pejabat, tokoh masyarakat pada zaman Rasulullah SAW, tapi dia tidak iman kepada Allah, tidak mengikuti Rasulullah SAW. Padahal Rasul ada di depannya, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bilal, seorang budak kulit hitam dari Habasyah, Afrika, bisa kita bayangkan orang Afrika kulit hitam, rambutnya keriting, tapi dia di sisi Allah lebih mulia dibanding Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Karena ada iman dalam hatinya. Yang pertama iman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, agar kita tidak rugi. Yang kedua amal saleh. Iman yang tadi, karena iman itu ketetapan dari hati, hatinya tekad kuat, hatinya meyakini sepenuhnya kekuatan pada Allah, tidak perlu takut kepada manusia, karena bagaimanapun manusia akan menghancurkan seseorang, tapi kalau Allah menjaga, tidak ada yang sanggup untuk menghalanginya. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menghalangi, bangsa jin sekalipun. Malam yasha' lam yakun. Tapi kalau Allah belum berkehendak, kita usaha kayak apapun, tapi kalau belum berkehendak Allah, ya tidak akan terjadi. Itulah kita yakin kepada Allah. Kita kewajibannya adalah ikhtiar, usaha. Itu iman. Yang kedua amal soleh. Wujud dari iman adalah amal soleh. Tidak ada amal tanpa iman, tidak ada iman tanpa amal. Jadi dua-duanya. Kita meyakini Allah ada, makanya kita sholat. Kita meyakini Allah yang memberi rezeki, kita infak, kita zakat, kita sedekah. Allah memberi kecukupan pada bulan ini, akhir Dzulqa'dah, Dzulhijjah, cukup untuk membeli seekor kambing misalnya. Rezekinya pas ada, iman, yakin, amal soleh. Bismillah, Allah akan ganti lebih banyak lagi. Pahalanya sebanyak bulu-bulu atau rambut yang ada di kambing itu atau di sapi. Kita nggak bisa menghitung jumlahnya berapa. Dan itu akan menjadi tunggangan ke dalam surga. Kalau kita ada rezeki, pas kita keluarkan. Itulah iman dan amal saleh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang beramal sekecil apapun, disebutkan dengan dzarrah, lebih kecil dari atom yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, tapi kalau dia yakin, bismillah, dicatat oleh Allah sebagai timbangan kebaikan. Sebaliknya kalau dia beramal buruk sekecil apapun juga dicatat. Tapi hebatnya
Allah itu luar biasa memberi peluang investasi amal buat manusia beriman. Dia berniat, baru niat sudah dicatat, niat kebaikan ya. Saya niat ingin kurban misalnya, baru niatnya sudah dicatat, satu kebaikan. Niatnya diamalkan dapat 2. Tapi kalau niat buruk, nanti saya mau ngambil, belum dicatat. Tapi begitu ngambil baru dicatat satu keburukan. Nah itulah betapa Allah itu Maha Adil. Kenapa demikian? Karena nafsu lebih banyak mendorong kepada keburukan, sementara iman ini bertarung dalam dada ini. Fa'alhamaha fujuraha fataqwaha. Dalam hatinya ada bisikan kebaikan, bisikan keburukan. Qad aflaha man zakka, maka zakkaha, beruntung orang yang mensucikan dirinya, mengikuti jalan. Kan ada suka bisikan, kalau kamu melakukan sesuatu ini haram tidak ya, benar enggak? Tanyakan pada hati. Kalau orang lain tahu kamu takut, malu, ya itu berarti keliruan. Ini yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Nah dengan iman dan amal soleh itulah kita akan menghadap Allah dengan husnul khotimah, insyaallah, amin ya robbal alamin. Kemudian amal soleh diwujudkan yang tidak akan putus. Kita hidup di dunia bisa beramal soleh, tapi ketika kita sudah meninggal, amalnya masih ada yang terus mengalir. Investasi, kalau dalam istilah bisnis disebut passive income. Investasi terus jalan. Yang tadi hadis di mukadimah saya sampaikan, apabila manusia telah meninggal, maka terputus semua amalnya. Artinya orang ini sudah tidak bisa beramal lagi, sudah dikubur di sana. Illa min salasatin, tapi atau min salasin. Tapi ada 3 nih amal yang waktu hidupnya beramal terus mengalir ke alam kubur. Apa itu? Yang pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah semasa hidupnya, uangnya digunakan untuk membangun masjid, uangnya digunakan untuk membantu membangun madrasah, pondok pesantren, semua kebaikan-kebaikan, infaknya selama itu digunakan untuk membelikan Al-Quran dan sebagainya. Selama itu dipakai, dia sudah meninggal di alam kubur tuh. Masjid yang dulu walaupun hanya mungkin 1 sak semen terus mengalir. Itu orang yang cerdas. Saya investasi. Kayak orang nanam saham kan investasi, tapi itu gambling. Tapi kalau ini enggak, pasti dapat. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmunya manfaat. Yang mengajarkan walaupun 1 alim, ajarkan yang punya kemampuan. Saya bisanya mengajarkan ilmu, mengajarkan membuat tempe, ajarkan, karena itu akan membuat manfaat. Jadi ilmu bukan sekedar ilmu agama, ilmu Quran, tapi yang ilmu sifatnya umum. Sehingga dengan itu dia bekerja, dengan bekerja dia bisa bersedekah. Ilmu apa aja, selama bukan ilmu yang haram, ilmu mencuri misalnya, naudzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Maka dari itu mari kita perbanyak ilmu-ilmu yang manfaat. Khairun nas yanfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat yang banyak pada orang lain. Mari jadikan kita manfaat buat istri, buat keluarga, buat anak-anak, buat masyarakat sekitarnya, buat umat secara luas. Dan yang terakhir, nah ini yang lumayan berat, yaitu waladun sholihu yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bagaimana memiliki anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya? Doakan dia, orang tua. Doa yang mustajab, doa orang tua kepada anak ketika bekerja. Di sela-sela kerja, istirahat jam 9 atau tengah 10, syukur sempatkan salat duha, doa ya Allah, jadikan anak Robbi habli minas solihin, doanya Nabi Ibrahim. Jadikan anakku anak yang soleh. Lahirlah Nabi Ismail, anaknya anak soleh. Lahirlah Nabi Ishak, anaknya anak yang soleh. Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, anak yang soleh. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Itu doa dari Nabi Ibrahim, Robbi habli minas solihin. Singkat doanya, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku adalah anak yang soleh. Terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 100. Ini rangkaiannya dengan kurban. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita amalkan hadis ini agar kita terus mendapat ilmu yang mengalir, yaitu sedekah jariyah semasa hidup kita, ilmu yang manfaat ketika kita memilikinya, dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kita, sehingga kita di alam kubur anaknya mendoakan. Hari Jumat, mulai malam Jumat sampai Jumat, arwah menunggu kiriman doa dari keluarganya. Kalau didoakan dengan baik-baik, anaknya, keluarganya berakhlak baik, merasa bahagia. Walaupun pasif, tidak bisa ngomong apa. Nah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang soleh. Anak-anak kita adalah anak-anak yang solihin dan solihat. Kita dapat mengerjakan amal-amal yang terus mengalir sampai alam kubur. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anjil muslimin fi Filistin khassah wa buldanil mu'minina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.